Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mute dulu semuanya. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua dari jurusan peternakan. Terima kasih sudah join di pelatihan kita dari CloudX. Sedikit share mengenai CloudX. Jadi kemarin itu ada beberapa pilihan. Sebelumnya kita juga pernah coba Zoom, Google Meet, Webex, beberapa tools untuk telemeeting. Akhirnya pilihan kita jatuh ke CloudX karena beberapa pertimbangan yang besar sekali. Salah satunya adalah efisiensi di tingkat mahasiswa. Beberapa layanan yang kemarin sih ya sebenarnya tidak ada masalah. Zoom juga yang isu security juga saya belum yakin secara utuh memang itu ada vulnerability. Tapi layanan yang diberikan Telkomsel banyak yang kita pakai sekarang ini memiliki beberapa value yang lebih. Salah satunya adalah memungkinkan mahasiswa hampir mendekati gratis untuk perkuliahan telemeeting ini. Caranya nanti di-share oleh Mas Aji setelah ini. Kenapa bisa gratis? Karena kita hampir membentuk satu ekosistem yang sama, yaitu sama-sama pakai satu provider. Kalau tidak salah, mahasiswa itu cuma bayar Rp10 untuk 30 GB selama sebulan. Jadi join layanan kita yang pakai sekarang ini, kuota mereka itu hanya bayar Rp10. Jadi sangat murah sekali, sangat terjangkau, dan harapannya juga Telkomsel, saya rasa jaringannya juga cukup tersebar sampai tingkat kecamatan, artinya mahasiswa yang di beberapa yang di luar area Bandar Lampung atau di kampungnya juga memiliki akses yang cukup baik ke jaringan Telkomsel. Nah, selanjutnya mungkin Bu Rahma ada yang perlu disampaikan dulu untuk teman-teman di jurusan. Silakan Bu Rahma untuk mengawali meeting kita hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada puasa ya di tengah-tengah kesibukan kita, walaupun ini adalah tanggal merah, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan untuk mengikuti pembelajaran ini. Dan kami berterima kasih kepada pihak Telkom yang telah menyediakan waktunya untuk kami bisa belajar, dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen peternakan semuanya yang bisa berpartisipasi pada saat ini, dan harapannya ini bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran dalam mengefektifkan ya di masa WFH ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan ini, semoga semuanya dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita perkenalkan dulu Mas Ajis ini dari Telkomsel akan membantu kita untuk menjelaskan fitur-fitur yang akan kita pakai selama proses pembelajaran ini. Mas Ajis, silakan. The floor is yours. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih sebelumnya atas waktunya Bu Rahmawati, Mas Septa, dan Bapak Ibu dosen semuanya. Salam kenal sebelumnya, saya Aziz dari Telkomsel. Izin menjelaskan sedikit mengenai cara menggunakan CloudX dan fitur-fiturnya. Sebelumnya, tadi sudah sedikit diinfokan oleh Mas Septa bahwa CloudX ini itu adalah aplikasi dari Telkomsel untuk layanan video conference yang bisa digunakan untuk pembelajaran online. Kami juga ada support dalam rangka penanggulangan COVID ini untuk teman-teman universitas, yaitu kemudahan untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa yang menggunakan Telkomsel itu bisa akses sendiri di My Telkomsel untuk beli Rp10 30 GB CloudX. Gitu. Jadi silahkan dimanfaatkan, terutama untuk mahasiswanya, karena memang harapan kami juga bisa membantu dalam rangka penanggulangan COVID ini. Seperti itu. CloudX sendiri sudah dipakai di berbagai universitas, dan kemarin juga dipakai oleh pemerintah pusat. Ketika Pak Jokowi rapat terbatas dengan beberapa gubernur, itu juga menggunakan CloudX.
Itu sedikit intermezzo saja, info. Sebelum kita mulai, perlu dipahami dulu bahwa CloudX ini itu ada dua rule gitu ya. Yang pertama sebagai host, yang kedua sebagai partisipan. Nah, untuk host itu dalam hal ini adalah Bapak Ibu dosen, di mana host itu membuka ruang meetingnya, membuka kelas online-nya. Sedangkan partisipan dalam hal ini berarti mahasiswa, karena mereka yang ikut join, sekedar join di kelas online-nya yang Bapak Ibu sudah buatkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita fokus dulu ke host-nya ya, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu dosen nantinya akan menjadi sebagai host. Untuk host sendiri itu bisa login, jadi CloudX ini itu bisa digunakan di semua platform, mau Android, mau iPhone, mau laptop atau PC itu juga bisa, seperti itu. Hanya saja untuk Bapak Ibu dosen mau share materi seperti PowerPoint, Word, atau video atau gambar, itu kami sarankan menggunakan laptop atau PC. Karena lebih banyak fiturnya dan lebih nyaman ya kalau nge-share suatu materi lewat PC. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya sekedar untuk bertatap muka dengan mahasiswa, itu menggunakan smartphone, Android atau iPhone pun juga bisa. Begitu. Ini coba saya tampilkan dulu cara login menggunakan iPhone dan Android. Untuk iPhone dan Android itu bisa di-download dari Play Store atau App Store, namanya CloudX. Di searching aja, dicari aja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau untuk Android, Bapak Ibu, tinggal diklik install. Setelah itu, ketika sudah login, akan muncul tampilan seperti ini. Sebagai host, kita bisa menggunakan menu login. Di mana nanti ketika kita klik login, kita diminta untuk memasukkan username dan password. Username dan passwordnya itu yang sudah di-share oleh teman-teman Puskom ke masing-masing kaprodi ya, Mas Septa. Seperti itu. Tapi kalau sebagai partisipan, mahasiswa yang join menggunakan Android atau smartphone atau iPhone, itu cukup klik join meeting. Mereka tidak perlu sama sekali memasukkan username dan password, karena hanya sebagai partisipan. Seperti itu. Lanjut, setelah masukkan password, nah ini, ketika sudah login, maka akan muncul tampilan seperti ini di HP. Ada 4 menu utama. Yang pertama kontak, telepon, chat, dan meetings. Nah, kita gunakan yang meetings nantinya. Karena kita mau membuka kelas online-nya. Tampilannya nanti ketika klik meeting seperti ini, Bapak Ibu. Ada 2 menu utama. Yang pertama create. Create ini digunakan untuk membuka ruang pembelajaran online saat itu juga. Gitu. Ketika diklik nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu repot untuk membagikan link undangan kelas online-nya. Itu cukup klik ini aja Bapak Ibu. Klik copy meeting link. Tinggal buka aja WhatsApp grup atau mungkin media grup lainnya. Tinggal di paste aja dan di-share. Nanti otomatis akan nge-share linknya, link undangannya. Dan diklik start meeting. Kemudian kita bisa juga menggunakan fitur schedule. Schedule ini kalau kita mau menjadwalkan nih Bapak Ibu, misalnya saya mau sebagai host mengadakan kuliah besok jam 12 siang atau jam 1 siang. Nah, kita bisa buatkan dari sekarang. Diklik aja schedule, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini tinggal diisi aja Bapak Ibu di topiknya apa. Nah, di topik di sini biasanya lebih saran kami biar lebih memudahkan, yaitu diisi topik perkuliahannya.
topik perkuliahannya apa, mungkin dengan dosen siapa. Jadi ketika Bapak Ibu dosen yang lain yang mau ngebooking lah ya, ngebooking waktu juga pada hari Sabtu misalnya besok, itu tahu oh pada jam sekian tuh sudah ada kuliah ini yang dilakukan oleh Bapak ini atau Ibu dosen ini gitu. Topik ini diisikan topik kuliah, kemudian kita pilih tanggal, jamnya, kapan mulai dan kapan berakhirnya. Lalu diklik schedule meeting. Nah, untuk Bapak Ibu dosen yang lain, apabila pengen tahu nih, Sabtu ini udah ada jadwal belum ya yang pakai gitu. Nah, nanti tinggal dimasukkan aja, klik aja di upcoming meeting. Di sini Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata Sabtu sudah ada jadwal kuliah A, B, C gitu. Jadi harapannya nggak bentrok Bapak Ibu, karena jangan sampai bentrok. Kalau bentrok maka salah satunya akan hilang gitu. Nah, ini untuk melalui Android atau iPhone. Saya akan share untuk melalui PC atau laptop. Nah, ini aplikasi untuk PC dan laptop itu ada sendiri Bapak Ibu. Nanti akan di-share oleh teman-teman Puskom, dibantu oleh Mas Septa. Jadi setelah ada link downloadnya, silahkan di-download dulu untuk di PC atau laptopnya. Setelah selesai mendownload, akan muncul aplikasi CloudX seperti ini, Bapak Ibu. Logonya seperti ini, CloudX. Nah, ketika diklik 2 kali akan muncul tampilan seperti ini, yang digunakan untuk login, username dan password. Nah, ini coba saya login ya Bapak Ibu. Untuk username-nya bisa menggunakan email atau menggunakan nomor telepon, tergantung dari yang di-share oleh teman-teman Puskom. Ini saya menggunakan username-nya nomor HP dulu. Nah, kalau setelah login, tampilan di PC atau laptop akan muncul aplikasi ini, Bapak Ibu. Aplikasi CloudX. Seperti ini. Untuk menu utamanya itu terletak di atas, Bapak Ibu. Di sebelah sini. Nah, kita nanti menggunakan yang meetings. Fitur ini. Diklik saja, nanti akan muncul menu seperti ini Bapak Ibu. Kita gunakan yang schedule meeting, karena Bapak Ibu akan menjadwalkan kapan kuliah online-nya. Gitu. Ketika kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Mirip dengan yang tadi di HP, hanya saja ini berbeda, lebih banyak fiturnya Bu. Untuk topiknya bisa diisikan topik perkuliahannya, kuliah tentang apa, dan sarannya boleh sekalian sama dosen siapa gitu, agar lebih memudahkan yang lain. Kemudian jamnya dan tanggalnya bisa dipilih, ini diklik saja, ini kita bisa milih mau seminggu ke depan pun atau 2 minggu ke depan pun sebenarnya bisa gitu. Coba saya ambil contoh untuk meeting besok, perkuliahan online besok Sabtu. Mungkin jamnya jam 3 sore, 15.00, durasi 1 jam. Oke, untuk kalender nanti dipilih aja yang di paling bawah, order kalender. Lalu diklik schedule. Nanti muncul ringkasan seperti ini Bapak Ibu, bahwa sudah berhasil di-schedulekan, di booking, dengan topik perkuliahan apa, tanggal dan jam berapa, dengan link undangan meetingnya, undangan kuliah online-nya ini. Nah, Bapak Ibu nggak perlu repot-repot untuk nge-copy ini, cukup klik tombol ini, Bapak Ibu,
copy to clipboard yang di bawah. Cukup diklik tombol ini saja. Terus kita buka aja WhatsApp. Nah, ini contohnya saya mau ngirim WhatsApp ke Mas Septa. Tinggal buka WhatsApp aja, klik kanan, dipaste saja. Otomatis sudah ada ringkasan tadi untuk di-share. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu nge-share ke grup misalnya mahasiswa, itu cukup klik aja copy to clipboard tadi, kemudian masuk ke WhatsApp, klik kanan dan paste. Seperti itu. Jadi cukup tombol klik ini, kemudian masuk ke WhatsApp, klik kanan dan paste. Gitu. Nah, itu untuk sebagai host, Bapak Ibu. Kemudian untuk sebagai partisipan atau mahasiswa gitu ya, itu bisa menggunakan fitur ini. Misalnya saya sebagai mahasiswa, Bapak Ibu, saya cukup mendownload aplikasi CloudX-nya. Kalau saya dari Android dan iPhone, sama seperti tadi. Hanya saja saya nggak perlu login. Klik aja join meeting. Diklik join meeting, memasukkan nama. Nah, saran kami namanya, baiknya nama lengkap mahasiswa ya Bapak Ibu, agar itu juga memudahkan Bapak Ibu untuk absensi. Karena kalau mahasiswanya menggunakan nama samar atau nama gaul nanti agak susah, Bu. Begitu. Untuk meeting ID-nya, itu dapat dilihat dari link undangan meeting tadi. Kalau Bapak Ibu lihat di belakang link undangan ini ada nomor 116996448, itulah room ID-nya, meeting ID-nya, begitu. Yang bisa dimasukkan di aplikasinya. Tinggal nanti diklik join meeting, seperti itu. Biasanya di HP-HP mahasiswa itu ada yang cukup klik link ini aja, Bapak Ibu, itu otomatis akan ngebuka aplikasi CloudX-nya. Tapi ada juga HP yang tidak otomatis membuka ke aplikasi CloudX-nya, itu bisa dengan cara manual seperti ini. Gitu. Kalau untuk lewat join lewat PC atau laptop, sama seperti yang Bapak Ibu tadi lakukan untuk join sekarang. Itu lewat browser. Jadi diklik linknya aja, otomatis dia akan masuk ke browser. Seperti itu. Nanti setelah mahasiswa akan klik join meeting, Bapak Ibu, akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin tadi Bapak Ibu juga muncul tampilan ini ya. Dan tampilan ini, itu menunjukkan bahwa saya, misalnya yang mau nyoba join ke kuliah online-nya, saya sedang menunggu persetujuan host. Dalam hal ini berarti menunggu persetujuan Bapak Ibu untuk masuk ke kuliah online-nya. Jadi ini masih di waiting room atau ruang tunggu. Ini sebagai bentuk langkah keamanan dari kami bahwa untuk menghindari adanya penyusup Bapak Ibu atau mungkin tamu yang nggak dikenal atau tidak diundang gitu. Jadi harapannya mahasiswa juga menggunakan nama lengkap, bukan nama gaul gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini, di waiting room ini itu juga bisa sebagai fitur absensi, dalam artian Bapak Ibu waktu mengizinkan mereka masuk, itu kan juga bisa sebagai absensinya. Seperti itu. Berhenti. Mohon menunggu Bapak Ibu. Kayaknya ada sesuatu dengan network Riau atau listriknya yang sedang off. Mas Ajis. Suara saya? Putus-putus tadi. Nah, sekarang udah off. Oke lagi. Silakan Pak Ajis. Oke. Iya Mas, ini kayaknya IndiHome-nya lagi down. Saya alihin pakai Telkomsel dulu. Baik, baik. Oke. Nah, ini sedang
nge-share tadi ada Pak Karunia ya, lagi nge-share, mencoba fitur tombol share. Kalau untuk login seperti itu Bapak Ibu, kalau untuk tampilan CloudX-nya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri atas, itu ada tombol gembok warna hijau, tulisannya E, itu menunjukkan bahwa saluran kita, komunikasi kita dari ujung ke ujung itu sudah aman, itu sudah terproteksi. Jadi harapannya tidak bocor dan tidak ada yang menyusup itu. Kemudian kalau di bagian tengah bawah itu ada tombol share warna hijau, itu gunanya untuk Bapak Ibu nge-share materi seperti yang tadi saya lakukan. Seperti itu. Di sebelah tombol share itu ada tombol partisipan. Dicoba klik aja Bapak Ibu, itu untuk mengetahui siapa aja yang ada di ruang meeting ini. Untuk tadi misalnya saya sebagai mahasiswa mau join, pastinya kan tadi menunggu di waiting room dulu, di ruang tunggu, itu nanti akan muncul di paling atas di list partisipan. Di sana akan muncul nama saya, kemudian Bapak Ibu akan muncul tombol untuk menerima saya agar bisa masuk ke online meeting itu, ruang online itu, atau tidak, gitu. Mungkin silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, Mas Ajis, sebelum teman-teman saya unmute untuk bertanya, beberapa pertanyaan sedikit, resume sedikit ya. Pertanyaan yang pertama itu biasanya ada gini, apakah layanan CloudX ini bisa diakses oleh mahasiswa yang bukan pelanggan Telkomsel, misalkan dari provider lain? Apakah ini memungkinkan? Itu dulu Mas Ajis mungkin. Siap. Pada dasarnya CloudX ini bisa diakses oleh siapa saja. Yang penting dia terkoneksi internet Bapak Ibu. Contohnya tadi saya pakai IndiHome, terus kemudian sempat putus, ini saya ganti pakai Telkomsel. Seperti itu. Jadi mau provider lain pun bisa, yang penting connect internet. Hanya saja kalau pakai Telkomsel, dia ada kemudahan tambahan, karena bisa beli kuota Rp10 30 GB khusus CloudX ini di My Telkomsel. Jadi aplikasi bisa My Telkomsel ya? Iya, betul. Di aplikasi My Telkomsel. Oke, mungkin saya buka sesi pertanyaan untuk teman-teman dari Jurusan Ternak. Silakan, saya unmute sudah. Bu Dwi, mungkin ada pertanyaan dulu. Bu Dwi, silakan. Ya, terima kasih Mas Septa. Pak Aziz, saya mau tanya, tadi kan disampaikan bahwa untuk aplikasi ini ada fasilitas waiting room-nya. Mungkin untuk aplikasi yang lain juga ada waiting room, tapi itu bisa di-setting. Artinya, apakah memang setiap partisipan harus masuk waiting room dulu atau memang bisa join langsung? Nah, apakah ini sudah di default harus masuk waiting room dulu? Apakah bisa kita setel? Siap. Terima kasih, Bu Dwi. Jadi untuk sebagai langkah keamanan dari kami Telkomsel, itu memang harus lewat waiting room dulu, Bu. Ini untuk menghindari adanya orang yang tidak dikenal yang masuk. Seperti itu. Nah, kalau saran kami, alangkah baiknya mahasiswa ini menggunakan nama asli. Sehingga waktu di waiting room, itu bisa, Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata memang ini mahasiswa saya, gitu, bukan mungkin penyusup atau yang lainnya, seperti itu. Guna mendukung kelancaran belajar online-nya. Oke, terima Begitu, kasih. Bu. Sami-sami, Bu. Rekan-rekan yang lain, silakan. Halo Pak Septa. Cara recording Pak Ajis, gimana Pak Ajis? Siap, silakan. Cara recording. Siap. Ada pertanyaan tadi cara recording. Untuk recording hanya bisa dilakukan oleh host, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang jadi host ini adalah Mas Septa, maka Mas Septa sekarang yang lagi nge-recording. Nantinya kalau Bapak Ibu login menggunakan username dan password yang ada di Kaprodi, itu bisa melakukan recording juga. Ada di tombol di samping share nantinya, Pak.
saya ada yang ingin ditanyakan lagi. Silakan Bu. Siap. Ya, tadi kan kita di sini memang settingannya per prodi ya, jadi bisa untuk mengatur jadwal ya, sehingga tidak ada tumpang tindih. Betul Bu. Betul Bu. Ya, gitu ya Mas Eta ya. Nah, kira-kira apakah settingannya yang tidak boleh bertabrakan itu di satu semester saja udah disetting seperti itu gitu ya? Karena kan kita harus melihat jadwal nih, kalau kita ingin setting jadwal katanya dicek nih apakah jadwal itu sudah ada yang Pakai atau belum? ya. Nah, karena kalau kan pasti ada salah satu yang akan dipilih. Nah, apakah sudah disesuaikan, karena bisa jadi jamnya sama tapi semesternya berbeda gitu. Betul Bu. Jadi Bu, mahasiswanya berbeda. mungkin gini Bu, share sedikit dari pengalaman kemarin beberapa training. Akhirnya Kaprodi membuat mensiasati beberapa hal. Salah satunya adalah menggabungkan kelas A dan kelas B. Jadi kelas A dan kelas B digabung. Problem yang muncul itu adalah ketika ada dalam satu hari yang sama atau di jam yang sama semester 1 dan semester 3 atau semester 2 dan semester 4 ada overlapping yang sama. Sehingga salah satunya harus ada yang mengalah dulu Bapak Ibu. Jadi pindahkan dulu nanti. Biasanya gitu. Kesepakatan Kaprodi kemarin itu seperti itu. Jadi ada yang mundur dulu sebentar. Karena kalau basisnya online kan tidak terbatas oleh waktu yang sekarang gitu. Jadi bisa jam 1, jam 2. Mungkin itu Bu. Oh, jadi sebenarnya begini, bisa dipahami bahwa fasilitas itu adalah satu ruangan ya Mas Eta ya? Betul sekali Bu. Ini ruangannya sama. Ruang kelasnya. Iya, jadi memang ya, jadi ruangannya kita satu prodi hanya difasilitasi untuk satu ruangan berarti ya. Betul Bu, betul sekali. Oh ya, oke. Ini masih dalam kajian juga Bu, satu prodi ini apakah memungkinkan mau dikasih 2 ruang kelas gitu. Ini lagi dibahas juga dengan satu hari ini, baru hari ini. Mudah-mudahan sih ada solusi juga. Misalkan prodi 1 bilang ya sudah ke satu prodi diberikan 2 akun, itu sangat memudahkan sekali pastinya. Tapi masih dalam penggodongan kebijakan. Oke, terima kasih. Saya mau tanya Pak. Silakan Pak Riko, Mangga Pak Riko. Mau tanya untuk kepentingan absensi, itu kan tadi waiting room bisa digunakan untuk absen dari kita ya. Nah, apakah nanti ketika kita ingin tahu siapa yang tidak hadir atau kehadiran mahasiswa itu bisa kita semacam kita download atau manual gitu Pak? Nah, itu gimana tuh Mas Ajis? Kalau untuk fitur absensinya sendiri sih sebenarnya belum ada Pak, tapi mungkin bisa memanfaatkan fitur waktu mahasiswa masuk di waiting room karena menggunakan nama asli, mungkin di sana bisa didata gitu. Berarti datanya manual ya Mas? Kita tulis sih. Betul. Mungkin kalau ada ketua kelasnya Pak mungkin bisa mendata juga. Atau tadi sempat ada pertanyaan di sesi sebelumnya, Mas Septa ada absensi via LMS ya kalau nggak salah. Ya betul, kita di e-learning itu ada fitur absensi, jadi mahasiswa juga bisa absensi di fitur LMS atau e-learning kita kemarin. Sekedar informasi Bapak Ibu, LMS sudah diperbaiki, sudah kita pindahin ke tempat yang selayaknya. Harapannya sih tidak ada down lagi. Mudah-mudahan tidak ada down lagi. Tapi memang kalau memang absensi sih, saran saya adalah buat untuk bukti ke teman-teman SPFI, mungkin bisa juga mengirimkan bukti rekaman ini taruh di YouTube atau di fasilitas share yang lainnya kali ya Bu. Jadi rekaman perkuliahan di record kemudian di submit ke YouTube. Gitu. Jadi ada bukti lah selama proses perkuliahan ini berjalan. Gitu. Mungkin itu ya Bu. Silakan teman-teman yang lain. Pak Riko, ada pertanyaan lain? Kalau untuk absen. Absen ya Pak? Pak Yadi, ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Lewat laptop belum berhasil saya Pak. Oh, belum berhasil Pak. Ya. Nanti dibantu teman-teman Puskom kayaknya Pak, atau Bu Dewi atau Mas Anta. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Siap, silakan Pak. Halo. Ya. Mas Septa.
Indo, Pak. Monggo Pak Pindo, silakan Pak Pindo. Kemarin saya udah daftar ke apa namanya yang paket 30 giga kan. Habis Iya, Pak. hari ini ada lagi perpanjangan nggak tuh itu? Kalau Bapak kemarin daftar yang di mana, Pak? Di My Telkomsel. Berarti sekarang masih aktif ya, Pak, ya, kuotanya? Masih, cuman tinggal hari ini, deadline-nya sampai tanggal 1 ini expired-nya. Oh, gitu. Besok dilihat, Pak, di My Telkomsel. Karena satu Udah sisi untuk Bapak Ibu dosen juga dapat fasilitas kuota ya, Pak, ya, dari Puskos, dari Politeknik. Iya. Beli lagi juga bisa ya kan ya? RP10 masih bisa beli. Masih bisa beli lagi apa enggak itu, Pak? Karena Bisa. udah Siapa Apa nunggu dicoba hari? aja, Pak? Dulu Besok berarti ya? besok kalau betul, dicoba aja dulu besok karena Bapak kondisinya sudah beli ya sebelumnya ya. Mas Septa. Silakan Bu. Ya, ini saya ingin menanyakan, melanjutkan pertanyaan dari Bu Dwi Desmi tadi ya Pak ya. Ya Bu. Kan kita ibaratnya itu dalam satu prodi itu adalah dalam satu ruangan. Betul Bu. Nah, mengenai pembuatan jadwalnya sendiri itu bagaimana Pak? Apakah dikoordinir yang membuat cukup satu saja kaprodinya, ataukah masing-masing dosen membuat jadwal yang sudah digitalis gitu ya, sesuai dengan jadwal yang kita buat sebelumnya? Betul Bu. Baik Bu, untuk itu kami serahkan sepenuhnya Bu ke Kaprodi Bu. Jadi pengelolaan account misalkan terkait penggunaan ruangan ya silahkan dikontak dengan Kaprodi Bu. Apakah ada penyesuaian dari jadwal yang sudah stabil sekarang ataukah dibuat jadwal yang baru? Ada di Kaprodi Bu. Iya, artinya setiap dosen itu bisa membuat jadwal berdasarkan jadwal yang memang sudah diatur oleh kesepakatan kita sebelumnya gitu ya Pak ya? Betul Bu, tergantung kesepakatan di teman-teman Prodi Bu. Iya. Oh iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Pertanyaan lagi Pak. Silakan Bu Rama. Agak putus-putus nih Bu Rama suaranya. Untuk kegiatan perkuliahan online ini, ya, apakah memungkinkan untuk ada evaluasi KBM gitu? Jadi setiap dosen itu mungkin sudah terrekod, mereka memberikan kuliah hari apa, tanggal berapa, dan juga materi yang mereka share kepada mahasiswa itu berupa PPT yang sudah rekod gitu ya, sehingga dosen itu tidak lagi memberikan laporan. Nah, apakah Gitu Bu. dibantu aplikasi ini Pak? Sepertinya belum ada Bu untuk fitur sejauh itu Bu. Jadi Untuk histori ya, belum. untuk histori sepertinya belum ada Bu. Jadi tergantung dosen masing-masing untuk melakukan perekaman kemudian di-share. Jadi memang belum ada Bu. Di Cloudx belum support ke sana. Histori kegiatan. Termasuk absensi tadi. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Mungkin itu jadi masukan juga sih Bu ke kami terkait histori ya, histori meeting. Histori meeting. Kalau yang histori akan datang sih ada sih Bu. Ini coba saya share, tadi belum sempat saya share. Jadi ketika misalnya tadi kita sudah buat untuk meeting hari Sabtu jam 3 sore oleh misalnya dosen A gitu ya Bu. Terus kemudian saya mau melihat nih Sabtu besok sudah siapa saja yang mau nge-booking, itu bisa diklik di tombol meeting. Nanti dipilih yang di view upcoming meeting. Diklik aja. Nah, ini tadi yang sesi sebelumnya sudah ada booking untuk jam 11 sampai jam 12 di hari Sabtu. Nah, harapannya di sini di topik ini yang tadi diisi oleh topik perkuliahan, jadi bisa lebih memudahkan, oh ini ternyata sudah di booking jam 11 untuk kuliah A misal. Kemudian jam 3 sampai jam 4 sudah di booking lagi untuk kuliah B, misalnya seperti itu.
andaikan Bapak Ibu dosen juga ada perubahan, itu bisa diklik langsung aja diedit untuk mengubah jadwal atau tanggalnya, jam dan tanggalnya. Andai kata memang ada perubahan. Atau misalnya tidak jadi pun bisa diklik tombol delete. Itu gunanya biar teman-teman juga tahu, Bapak Ibu dosen yang lain juga tahu, oh ternyata jam itu kosong nih ternyata gitu. Jadi bisa digunakan juga. Begitu. Agak putus-putus ya suaranya, Pak. Halo? Suara saya masuk? Jelas? Ya, jelas. Oke, mungkin saya ulang sedikit ya. Bertanya, Pak. Jadi untuk Bapak Ibu dosen agar mengetahui jadwal selanjutnya, itu bisa diklik di tombol meeting. Jadi misalnya saya ingin tahu nih untuk jadwal hari Sabtu siapa saja yang sudah ngebooking ruang online-nya ini, itu tinggal diklik di tombol meeting. Kemudian kita klik di upcoming meetings. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa tahu, oh ternyata hari Sabtu jam 11 sampai jam 12 ada kuliah tentang misalnya. Oh, terus hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sudah ada kuliah lagi tentang topik B. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga bisa tahu mana jam yang kosong, mana yang sudah terisi, mana yang sudah di-booking oleh teman-teman yang lain, mana yang belum. Bapak Ibu juga bisa misalnya mengatur ulang jadwalnya. Jika ada perubahan itu diklik tombol edit saja. Nah, itu untuk mengganti tanggal dan jamnya. Atau misalnya pun tidak jadi kuliah pada jam tersebut, tinggal diklik delete saja. Begitu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu. Pak Ajis, bertanya Pak. Siap. Siap. Ya, saya sedang membayangkan ada 2 kelas, kurang lebih ada 70 orang. Yang namanya ketika ketemu pun nggak tahu, apalagi via online gitu kan. Nah, maksud saya, apakah ketika dia nanti masuk dengan nama, nomor induk mahasiswa, nomor pokok mahasiswa, namanya itu akan berurut nggak di tampilan itu? Nomornya akan berurut nggak ketika kita nomorin pakai NPM? Oke, untuk di ruang tunggunya ya Pak ya, di waiting room-nya ya. Ya. Itu berdasarkan ini Pak, biasanya pertama masuk, siapa yang pertama masuk, siapa yang terakhir masuk, gitu urutannya. Oh, tetap tidak berurutan ya? Iya Pak, kalau kemungkinan saya yang duluan dan saya yang di atas gitu. Itu yang setelahnya akan turun di bawah seperti itu. Ya, jadi ketika dosennya punya kewajiban juga melaporkan siapa mahasiswa yang datang, siapa yang tidak, itu menurut saya terlalu merepotkan dosennya. Baru mau ngabsen, waktunya cuma sekian menit, habis untuk ngabsen aja. Jadi saya lagi membayangkan bisa nggak itu di print screen, mereka masuknya lewat NPM, menuliskan NPM, jadi bisa di print screen, sehingga itu ya print screen-nya itu yang dilaporkan ke KPS. Atau memang setiap kuliah itu ada admin yang meninjaunya gitu. Jadi jangan sampai kita kuliahnya hanya habis hanya untuk mengoreksi siapa mahasiswa yang datang yang tidak. Itu Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak. Sebenarnya bagus tuh caranya, tinggal di print screen, tombol print screen saja, di screenshot atau di print screen, kemudian dibuat berita acara atau dikumpulkan dalam Word. Sebenarnya juga sudah cukup ya untuk eviden pelaksanaan kegiatan PBM. Benar ya Bu Dwi? Bu Dwi ya, mumpung ada SPMI di sini. Ya, mungkin
Mungkin bisa begitu, tapi saya jadi ada inian Pak Juli, jadi ada ide juga. Silakan, Mungkin Bu. kan selama ini administrasi bisa kita joinkan ke sini kan, mungkin dia hanya di 5 menit pertama, kemudian dia bisa keluar gitu kan, hanya untuk membantu dosen mengabsen. Kalau mungkin cuma 30 mungkin bisa kata Pak Juli tadi, bisa ya. Kalau sudah 70 kan kadang-kadang ada yang tiba-tiba disconnect gitu kan, masuk lagi gitu kan. Betul. Nah, itu kan jadi kita repot juga gitu loh. Betul. Nah, Jadi mungkin sekalian ke Bu Rahma, mungkin apakah memungkinkan ketika sudah bisa diatur jadwal sebelumnya, jadi kita bisa tahu di hari Senin sudah ada berapa perkuliahan, kemudian ditugaskan administrasi berapa yang untuk masuk di kelas gitu loh. Masuk di menit keberapa, setelah itu kan dia bisa keluar lagi untuk mantau di kelas yang lain, bisa jadi seperti itu. nah itu kebijakan jurusan gimana Bu Rahma? Atau ada ini juga, mungkin bisa memanfaatkan fitur co-host. Jadi ada host bantuan. Yeah. Ketika Bapak Ibu sedang mengajar gitu, mungkin ada ketua kelas yang ditunjuk untuk menjadi co-hostnya. Nah, co-host ini tuh bisa melakukan approval siapa yang masuk, seperti itu. Ini contohnya Mas Septa sebagai host menunjuk saya. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di partisipan, di menu samping, tombol di samping share itu ada partisipan. Nanti sebelah kanan akan muncul ya Bapak Ibu list namanya. Yeah. Itu di paling atas muncul UPT Puskom sebagai host. Kemudian ada nama saya, dalam kurungnya ada co-host. Nah, itu artiannya saya ditunjuk sebagai pendamping hostnya, seperti itu. Jadi saya pun bisa nge-approve siapa yang mau masuk tadi, seperti itu. Mungkin bisa dimanfaatkan fitur itu. Mungkin bisa sambil trial juga Mas Ajis, untuk teman-teman yang kebetulan yang pakai desktop atau PC atau laptop bisa mencoba fitur share kan. Ada di pojok bawah itu ya, yang tombol hijau. Ya, silakan. Coba-coba share kira-kira presentasinya seperti apa. Silakan Bapak Ibu di tombol tengah bawah ada tombol share warna hijau. Coba saja. Ini Bu Dian sedang nge-share ya. Iya, masih diunduh. Awas Bu Dian, jangan salah share. Laporan keuangan nanti yang di-share. Jangan salah film Bu Dian. Kendali nih Pak. Masih boleh tanya nggak, Mas Septa? Boleh. Silakan. Iya, kira-kira ada limit partisipan dan limit waktu nggak dalam pembuatan itu? Siap, Bu. Jadi untuk partisipan itu dalam satu ruang kelas ini bisa sampai 100 partisipan, Bu. Oke. Begitu. Untuk waktunya sebenarnya nggak ada batasan waktunya. Jadi mau seberapa lama pun sebenarnya bisa. Hanya saja silakan berkomunikasi dengan masing-masing dosen yang lain, Bu. Takutnya kan tabrakan jadwalnya. Begitu. Oh iya. Ya, oke. Terima kasih, Mas Aziz. Sama-sama, Bu. Kayaknya teman-teman ternak nih langsung launch, langsung jago ini.
kita langsung start saja. Jadi penerapan teknologi tentunya nggak bisa langsung established, langsung smooth gitu. Jadi saran saya adalah perbanyak jam terbang. Setelah ini bisa mungkin buat peer group kecil-kecil saja dulu berlatih. Yang satu sebagai host, yang satu sebagai partisipan. Nanti setelah itu ketika memberikan kuliah ke mahasiswa tentunya lebih luas lah dalam penggunaan aplikasi ini. Mungkin itu ya. Mas Ajis ya benar ya? Bisa sambil banyakin jam terbang untuk coba-coba. Betul. Di-set saja jam ini Bu siapa, jam 1 jam kemudian siapa gitu. Mungkin itu ada pertanyaan lagi dari teman-teman jurusan ternak. Kalau ada pertanyaan. Silakan, Pak Ibu. Atau saya tanya lagi ya. Boleh Bu. Silakan Bu. Saya pernah menggunakan aplikasi selain ini. Nah, ini memang ada di sana sebelum kalau kita ingin jadi host kita ada beberapa aturan ya. Misalnya ketika partisipan akan join kita bisa atur apakah dia langsung unmute gitu ya. Nah, apakah di sini ada pengaturan seperti itu? Karena kemarin saya unmute tiba-tiba mereka bilang suaranya itu malah bikin lama jadinya. Bu, suara saya nggak bisa. Mereka karena aneh. Ya dengan gitu. Kira-kira gimana nih? Fitur-fiturnya gitu fasilitasnya. Oke, ini tadi di tombol meetings tadi. Ketika kita mau penjadwalan kita kan pilih ini Bu, schedule meeting. Nah, di schedule meeting ini tuh ada settingannya Bu, ketika mau masuk sebagai partisipan tuh harus seperti apa. Begitu. Bisa. Ya bisa kita atur ya itu ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Satu lagi Pak, pertanyaan Pak. Silakan Bu. Silakan. Seperti mungkin ada hoax di Zoom ya, bahwa penggunaan Zoom itu bisa membahayakan data dan yang lain-lain ya. Itu mungkin kami bisa diberi kepastian gitu bahwa penggunaan media ini aman bagi data ataupun transaksi mobile banking yang kami lakukan selama ini. Siap Bu. Itu menjadi concern utama kami Bu sebenarnya dari Telkomsel. Karena yang pertama servernya kami di Telkomsel Bu, itu ada di Jakarta. Jadi secara fisik itu ada di Indonesia. Begitu. Yang kedua, kalau tadi ada di sebelah kiri atas ada tombol gembok, itu menunjukkan koneksinya sudah aman dari ujung ini ke ujung sana. Jadi dari satu ujung ke ujung lain itu udah aman seperti itu Bu. Ini juga yang jadi pertimbangan. Gimana Bu? Jadi aman ya? Aman Bu. Ini yang jadi pertimbangan juga bagi pemerintah pusat, Pak Jokowi dan para gubernur rapat terbatas menggunakan Cloud X. Untuk akun sepertinya sudah didistribusikan ya ke masing-masing dosen. Sudah punya, silakan saja. Saran saya sih banyak-banyakin coba. Kalau ada permasalahan, teman-teman Puskom siap bantu standby untuk itu. Oh iya, Mas Septa, untuk yang login aplikasi Cloud X-nya, Bapak Ibu, kalau bisa, misalnya sekali atau 2 kali salah password, lebih baik berhenti dulu atau memastikan dulu apakah passwordnya betul atau tidak. Karena kalau sudah 3 kali salah password, otomatis akan kekunci. Dan harus direset dari teman-teman Puskom. Betul-betul. Jadi memang ada lock
Kalau memang salah 3 kali salah, maka akan di-lock. Mungkin itu ya. Untuk diskusi selanjutnya, silakan saja bisa bertanya ke teman-teman helpdesk UPT Puskom atau ke Bu Dewi Kania atau ke saya. Silakan nanti setelah ini. Sambil coba-coba saja, nanti kalau ditemui hambatan, kita siap support. Mungkin itu, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita close ya, Bu Rahma. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak atas training hari ini. Nah, terima kasih Pak Septa, terima kasih Pak Ajis dari Telkomsel dan juga teman-teman dosen semuanya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih udah hadir di rapat daring kita, meeting daring kita, sama-sama belajar. Jika sekali lagi saya ingatkan, kalau memang ada hambatan, tim teman-teman di Puskom siap bantu untuk support problem-problemnya. Mas Ajis, terima kasih udah bantu teman-teman di sini. Kalau memang tidak ada diskusi lagi, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rahmawati dan Bapak Ibu dosen seluruhnya. Terima kasih Mas Septa. Kita lanjut Mas Ajis. Pak, bisa masuk dari 2 alat nggak? Bisa dari HP, bisa dari laptop. Dua-duanya bisa masuk nggak? Waktu berbarengan. Bisa bareng. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Bisa kalau di-share aja linknya Pak. Jadi buka di HP sama buka di laptop juga bisa sih. Iya. Kita pindah Mas Ajis ke ruangan sebelah. Ya. Nungguin. Sampai jumpa Bapak Ibu. Assalamualaikum.